kan yang masalah tadi pernikahan ya. Jadi saya mau ada pertanyaan nih. Jadi gini, Ya, apakah benar adanya nikah batin? Karena nikah yang ada ini kan karena apa? Nikah yang ada ini kan biasanya disaksikan dengan katakan ya kayak di kantor KUA ya kita aja nyaksikan. Kalau untuk nikah batin itu apa? Mohon maaf. Ini mohon maaf pertanyaan. Kita iya. namanya kepengen tahu aja apa yang namanya nikah batin nih. Apa memang betul ada? Apa harus dilakukan atau gimana? Mohon maaf nih. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, nikah itu sebenarnya ya biasa ya nikah gitu aja. Terus ada banyak orang yang menafsiri nikah dohir, nikah batin, nikah siri, nikah jasad, nikah ruhani, nikah jasmani banyak. Tapi nggak apa-apa, wong namanya juga memisah-misahkan. Batinnya aja yang nikah, dohirnya enggak ya. Ya namanya khayal. Nikah dohir aja, batinnya enggak. Ya namanya hanya keinginannya, nafsunya. Jadi sepenuh hati apa setengah hati itu tandanya. Dohir dengan batin ketika dipisahkan ya setengah hati, tidak sepenuh hati kesadaran. Tapi nggak apa-apa, wong namanya ilmu. Memisah-misahkan apa bisa, aku niatnya makan hanya niat aja, batinku makan, tapi kenyataannya nggak makan kelaparan. Dohirku makan, tapi tidak lapar ya nggak enak juga. Jadi nikah batin, nikah dohir, ya nikah gitu aja, dikembalikan ke asalnya. Menikah sepenuh hati atau setengah hati. Oh nikahnya pura-pura, itu ya enggak sehati, sepenuh hati. Gitu. Jadi Jadi mohon enggak, maaf. ya, Jadi mohon maaf yang saya potong lagi. Jadi ya. yang ada ini kan masalah nikah dohir kan yang saya tahu itu adanya suami istri kita bertatap muka karena di situ ada lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. La ilaha Ya. illallah, la ilaha illallah, asyhadu alla, mohon maaf, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedangkan kita sebagai laki-laki mengucapkan asyhadu la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, yang istri wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Mohon maaf nih, mohon dijelaskan ya. Oh Makasih. iya. Gini loh, masa nikah itu dengan ada lafaz, bukan niat. Apakah sah lafaz dibaca tapi niatnya enggak? Harus diketahui mana toh niat, mana toh lafaz, mana toh sepenuh hati, mana toh jujur, mana toh sadar. Harus paham itu. Belum balik berarti belum paham. Dewasa kelamin tidak selalu dewasa balik, sadar. Kalau dewasa kelamin, kelaminnya yang sudah dewasa. Tapi kesadarannya tidak, hanya menuruti kelaminnya. Nah menikah itu ya nggak apa-apa, wong kelaminnya sudah dewasa. Kalau hatinya sudah dewasa sadar, berarti sadar dengan segalanya, terus sepenuh hati mengikatnya. Ya begitu. Bukan karena lafaz, masa membaca itu namanya sadar. Membaca, mengucap, niat itu kan beda-beda. Dipahami itu dulu. Setelah itu disadari niatnya bagaimana. Menikah ya menikah. Masa hatinya saja menikah, dohirnya tidak. Jangan dipisah dong, manusia itu satu utuh. Bukan ilmu, masa syahadat lafaz dibaca sudah namanya sudah menikah. Sadarnya mana sadarnya? Masa membaca tidak sadar. Beda ya, sadar dulu, jangan dewasa kelamin, itu namanya mengikuti hawa nafsu. Balik itu bukan dewasa kelamin ya, balik itu kesadaran.
Tapi nggak apa-apa ditanyakan. Oh nggak tahu ya nggak apa-apa, butuh penjelasan. Ketika saya bisa menjelaskan, bisa diterima ya nggak apa-apa, belum bisa diterima, mohon ditanyakan kembali. Masalah Hudin. Jadi mohon maaf, bahasanya ini artinya kita sudah nikah resmi dari KUA, apa kita harus melakukan nikah batin lagi atau cukup nikah KUA aja? Jadi antara suami istri ini dan nikah batin lagi itu nah, atau gimana? Mohon. Oh begitu, jadi halnya itu jelas. Saya ibaratnya begini, saya contoh, saya dulu nikahnya karena alat kelamin, karena dewasa kelamin belum sadar iman. Ya nggak apa-apa, setelah sadar terus menuju Allah, ikatannya karena Allah, terus sadar kembali dibina, namanya nganyar-nganyari nikah. Wong gitu aja kok. Jadi mohon Diniati maaf, kembali. gini Ya. mohon maaf, artinya ada sebagian berpendapat kalau kita sudah menikah dengan secara apa namanya apa nasional ya, bahasanya nasional ya. Iya. Kita harus lakukan nikah batin. Antara nikah batin dengan nikah KUA itu kan yang menyaksikan kan, kalau kita KUA itu sebagian mengatakan gitu. Kalau nikah KUA kita yang menyaksikan ya manusia ini. Kalau nikah batin antara suami istri berhadapan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, satu napas, jangan berhenti, yang istri mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi dijadikan satu. Apakah kita harus melakukan atau enggak usah itu? Maksudnya gitu. Mohon maaf. Oh iya. Bukanlah itu mengucapkan apa sadar apa enggak, iman apa belum, ikhlas apa belum, itu digali dulu keniatannya. Masa ucapan bisa menyatukan? Jangan bilang saya makan, dia berhadapan, saya makan, saya mengikat kamu. Ya belum tentu niatnya aja bohong apa enggak, kejujuran hatinya. Imannya dulu, karena la ilaha illallah itu lafaz sakral iman. Belum iman kok mengucapkan, ya bohong. Itu kayaknya pernah kan itu ya, yang nikah tanpa wali, tanpa penghulu gitu, langsung disaksikan Allah kayaknya. Maksudnya gini, jabarannya gini. Kalau kita mengucapkan dengan kalimat syahadat dengan suami istri, itu hanya Allah lah yang menyaksikan. Itu aja. Jadi kita mengucap lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebentar. Masalah Udin. Sebentar. Gini. Allah itu bukan di ucapan, di niat, sadar, dan iman. Ketika kamu mengucapkan berapa kali pun kamu tetap tidak tahu. Iman dulu, sadar dulu, bicaranya yang tenang, hatinya yang tenang. Jadi mudah dipahami. Bukan tulisan, bukan ucapan. Hakikatnya keyakinan itu bukan ucapan. Ucapan tidak bisa mewakili. Jadi apapun ucapanmu, kamu mengucap Allah itu apakah sudah iman? Belum tentu. Kok ucapan dibuat sandaran? Sandaran tuh Allah, bukan ucapannya. Allah itu di mana letaknya itu dulu. Belum dekat dengan Allah sudah mengucapkan Allah. Dekati dulu, kenali, yakini, baru kamu sahidna. Sahadah itu begitu. Tapi gak apa-apa ya, karena belum paham. Orang bilang, aku masuk Kristen, udah menjadi Kristen. Belum. Aku mendekat ke Allah, udah dekat belum? Asyhadu alla ilaha illallah, mengucapkan 1000 kali, apakah sudah iman kepada Allah? Belum. Ucapan itu belum tentu dari hatinya, karena belum tahu hati. Ucapan itu belum tentu kejujurannya, karena tidak tahu yang namanya jujur itu sepenuh hati dari Allah kepada Allah dulu jujurnya. Jadi keimanan itu wilayah sakralnya hati. Ketika belum paham, ya mesti berputar-putar di kepala. Iman itu di kepala atau di hati? Di hati yang bagaimana?
alamatnya Tuhan di mana dulu. Jadi wilayah jangan sangkut pautkan urusan nafsu dengan urusan kepada Allah. Ketika diucapkan atas nama Allah, namanya sudah iman, sudah nikah batin. Bukan itu, nikah itu ya nikah aja lah. Semestinya sebagai manusia di daerahmu bagaimana. Ketika urusan dengan Allah ya tanya hatimu, sudah imankah? Setelah itu mau kau bawa kemana arah hidupmu, keluargamu kepada Allah atau selain Allah. Jadi dipisah-pisah jelas gitu loh. Jangan disandarkan, sudah mengucap, sudah lafadznya di depan Allah. Apa itu? Bukan itu yang saya maksud. Tapi bila belum paham nggak apa-apa. Harus lebih dalam lagi masalah. Iya, iman itu nggak bisa dijelaskan dengan ucapan saya. Allah sendiri yang memberikan hidayah. Mohon maaf Mas Salahuddin, bukan bermaksud menyalahkan. Oke, jadi saya yang belum tahu jadi tahu. Jadi Iya. saya hikmahnya ya. Alhamdulillah. Siap. Baru malam ini ikut Zoom. Iya. Apa namanya? Ya, mudah-mudahan ada pemasukan yang bahasanya belum ngerti, jadi ngerti. Sip. Alhamdulillah. Mantap, saudaraku. Alhamdulillah. Monggo dilanjut. Jam 23, 20 menit. Kurang berapa menit ini? Sepuasnya. Masih lama, Gus. Masih lama. Oh, Ngantuknya. Abah Khailani monggo Surabaya bangkit ya. Pak Jenggot Halo Abah Khailani. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum, Bano. Waalaikumsalam. Oh, Abah oleh salam konggone saudara-saudara di Bekasi. daerah Jabodetabek, Bekasi Wah, ini Tambun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak RT, Romo RT, Rahmat Pak Prayogo. Rahmat Suprayogo lah itu. Siap, mantap. Alhamdulillah Gus, dari awal kita menyimak saudara-saudara dunia akhirat. Mungkin bisa saya juga konsultasi Gus Tupi, Mbah No. Yo bisa dong. Dipersilakan. Ini Konsul mungkin itu kan, konsul Iya. itu kan untuk mengatasi, konsultasi. ya, ini mungkin persoalan yang beda dengan yang lain, Gus. Ya, Tentang persoalan perjalanan spiritual yang selama ini saya lakukan. ya. Mungkin nanti saya minta masukan dari Gus Tubi dan Mbah Nonya. Ya, Oke. Alhamdulillah tidak lama ini kita ditakdirkan bertemu Gus Tubi dan Mbah No. Yo, Iya. pokoknya niate lurus panggah Gusti Allah metuk nih. Wong biyen tau duwe niat cedhek Gusti Allah. Yo, Wak Jenggot panggah dadi dulurku. Amin. Jadi gini Gus, dari perjalanan spiritual, dari saya kan punya mursyid sampai sekarang Gus. Iya. Ya, dari spiritual riyadhah yang saya lakukan, sehingga sampai saat ini begitu banyak sekali ijazah yang saya terima. Oh, Ya, gitu. termasuk yang tujuannya untuk menolong saudara-saudara yang memang Allah hadirkan kepada kami. Oke. Ya, bermacam-macam. Kemudian yang kedua, saya juga mendapatkan amanah semacam apa itu namanya Gus, ya semuanya juga Allah, gemblengan. Artinya mengisi loh Gus. Setiap ada dulu kesaktian. ada saudara yang
semacam ada ancaman. Jadi saya diberikan amanah itu. Nah, dengan singkat, saya sekarang ini kan mengikuti jejaknya Mbah No dan Gus Duki. Iya. Apakah selama spiritual yang saya lakukan ini itu harus saya tinggal atau gimana, Gus? Mohon untuk Enggak, berbeda urusannya. Diteruskan, lanjutkan. Oh, amin. Siap. Siap, Gus. Terima kasih. Iya. Ya, soalnya satu hari saya silaturahim ke Gus Dubi dan Mbah No. Kemudian saya juga datang ke mursyid saya. Iya. Ya kebetulan pada saat itu saya membawa teman kan ada pandangan berbeda. Iya. Nah, itu mungkin Gus Dubi masih ingat. Kemudian apa yang dikatakan mursyid saya, oh lanjutkan, itu bisa dipelajari dari situ. Alhamdulillah saya pun nekat kenceng menjadi jamaahnya Gus Dubi. Allahu Akbar. Iya. Alhamdulillah. Saudara-saudara semuanya, Alhamdulillah. Surabaya. Masuk Surabaya. Ya hanya itu Gus Dubi Mbah No yang saya unek-unek sampai saat ini yang kita sampaikan itu. Oke, tapi udah paham toh? Abah Kailan. Insya Allah paham Gus. Oke, lanjutkan. Kailani. Amin. Terima kasih Gus. Ya, Terima kasih, Mbak No. Alhamdulillah. Sama-sama. Terima kasih saudara-saudara semuanya. Sama.